Halo teman-teman, welcome back to my video. Nah, kali ini kita akan membahas topik mengenai besaran skalar dan besaran vektor serta dimensi satuan pada besaran. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini, yang pertama, teman-teman diharapkan mampu membedakan besaran skalar dan besaran vektor. Dan yang kedua, teman-teman diharapkan mampu menentukan dimensi satuan suatu besaran. Nah, pada topik sebelumnya, besaran kan dibagi berdasarkan satuannya. Tentunya teman-teman masih ingat dong, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, selain besaran pokok dan besaran turunan, ternyata besaran juga dibagi berdasarkan nilai dan arah, yakni ada besaran skalar dan juga besaran vektor. Apa sih besaran skalar dan besaran vektor? Oleh karenanya, yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, coba deh teman-teman perhatikan video berikut ini. Dari video tersebut, kegiatan apakah itu teman-teman? Pernahkah teman-teman melakukan kegiatan tersebut? Ya, kegiatan tersebut adalah kegiatan memburu menggunakan anak panah. Selanjutnya, kira-kira besaran apa yang ada pada kegiatan memanah tersebut? Apakah teman-teman sudah tahu bahwa ketika kalian memanah, itu merupakan salah satu penerapan dari besaran loh? Selanjutnya, apakah besaran itu memiliki arah? Dan apakah kegiatan memanah merupakan contoh dari besaran skalar ataukah contoh dari besaran vektor? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita langsung ke topik pembahasan aja yuk. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah perbedaan besaran skalar dan besaran vektor. Jadi, besaran skalar merupakan besaran yang memiliki nilai saja. Jadi dalam menuliskan besaran skalar, kita hanya perlu menuliskan berapa nilainya dan apa satuannya tanpa menuliskan arah dari besaran tersebut. Berikut ini adalah contoh yang termasuk besaran skalar. Ya, ini dia contoh dari besaran skalar. Yang pertama ada massa, kemudian suhu, tekanan, luas, momen inersia, daya, energi, massa jenis, volume, panjang, usaha, kuat arus listrik, dan masih banyak sekali besaran-besaran skalar. Jadi yang ada di sini itu merupakan besaran skalar yang hanya bisa ditentukan nilainya namun tidak ada arahnya. Nah, ini dia contohnya. Kita beri contoh massa badan 158 kg. Nah, contoh ini hanya menyatakan nilai dan satuannya saja tanpa menuliskan arah dari besaran tersebut. Nah, kalau misalkan kita berikan arah pada contoh ini, misalkan massa badan 158 kg ke bawah, maka itu tidak bisa dibenarkan karena massa badan tidak memiliki arah. Nah, selanjutnya ada suhu badan 36 derajat Celcius, kemudian panjang buku 20 cm, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke besaran vektor. Jadi, besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Secara lengkap, besaran vektor dituliskan dengan menuliskan nilai, satuan, dan dilengkapi dengan arah dari besaran vektor tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh dari besaran vektor. Ini dia contoh dari besaran vektor. Yang pertama ada perpindahan, kecepatan, percepatan, impuls, gaya, berat, momen gaya, dan juga momentum. Nah, jadi contoh-contoh besaran ini dia memiliki nilai dan juga memiliki arah. Kita kasih contoh di sini. Febri berlari ke barat dengan kecepatan 10 km per jam. Nah, dari contoh ini
ada arahnya yaitu barat, kemudian ada nilainya yaitu 10, dan juga ada satuannya yaitu kilometer per jam. Contoh selanjutnya, Milah mendorong meja sejauh 5 meter ke arah timur. Di sini juga ada nilainya yaitu 5, ada satuannya yaitu meter, dan juga ada arahnya yakni ke arah timur. Sampai sini paham ya teman-teman antara besaran skalar dan juga besaran vektor. Nah, lanjut kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, berdasarkan arahnya, besaran dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu besaran skalar dan juga besaran vektor. Pertanyaannya, arah besaran skalar adalah A. Kesumbu X positif, B. Kesumbu X negatif, C. Kesumbu Y positif, D. Kesumbu Y negatif, dan E. tidak ada. Nah, apa teman-teman jawabannya? Oke, jadi dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, karena pengertian dari besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, sedangkan dia tidak memiliki arah, jadi jawabannya adalah E, arahnya tidak ada. Next, latihan soal yang selanjutnya. Perhatikan tabel berikut. Oke, udah ada tabel. Jadi yang merupakan besaran vektor adalah di sini yang pertama ada gaya, kemudian ada berat, ketiga ada massa, keempat jarak, dan kelima ada kecepatan. Ayo kira-kira yang mana? Ya tentunya gaya ya. Yang pertama nomor 1 merupakan besaran vektor, kemudian nomor 2 merupakan yaitu berat merupakan besaran vektor, dan yang terakhir nomor 5 kecepatan merupakan besaran vektor. Jadi jawabannya adalah gaya, berat, dan kecepatan. Oke, ini latihan soal yang terakhir. Ya, ini sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 80 km per jam ke arah utara. Kecepatan merupakan besaran vektor dengan nilai dan arah mobil masing-masing adalah yang A kecepatan dan kilometer per jam, yang B mobil dan 60, C 60 dan kilometer per jam, D 60 dan ke utara, E mobil dan ke utara. Jadi pertanyaannya adalah nilai dan arah. Jadi nilainya adalah 60 dan arahnya adalah ke utara. Jadi jawabannya adalah D. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yakni dimensi satuan pada besaran. Definisi dimensi. Yang pertama, dimensi itu bagaimana cara kita menuliskan simbol atau lambang untuk besaran pokok. Jadi dengan adanya dimensi, kita itu bisa menuliskan besaran menggunakan lambang untuk besaran pokok. Nah, yang kedua, dimensi bisa menunjukkan bagaimana suatu besaran turunan tersusun oleh besaran-besaran pokok. Jadi, kalau ada besaran turunan yang kita ketahui dimensinya, maka kita bisa melihat besaran-besaran pokok apa saja yang menyusun besaran turunan tersebut. Nah, selanjutnya dimensi juga bisa digunakan untuk mengetahui kebenaran suatu persamaan atau rumus. Dan yang terakhir, dimensi bisa menunjukkan kesetaraan besaran. Jadi, jika besaran memiliki dimensi yang sama, maka dia setara. Contoh ada dua besaran, yakni energi kinetik dan usaha. Itu sama-sama memiliki dimensi M, L pangkat 2, T minus pangkat 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke dimensi besaran pokok. Dalam besaran pokok yang sudah kita bahas sebelumnya, 7 besaran pokok memiliki dimensi. Nah, dimensi ini sudah ditetapkan terlebih dahulu. Oke, jadi ini dia dimensi besaran pokok. Yang pertama itu ada panjang,
dimensinya adalah L, massa dimensinya adalah M, waktu dimensinya adalah T, suhu dimensinya adalah theta, kuat arus listrik dimensinya adalah I, intensitas cahaya dimensinya adalah J, jumlah molekul dimensinya adalah N. Kemudian dimensi besaran turunan. Nah, besaran turunan memiliki dimensi yang tentunya diturunkan dari besaran pokok. Nah, ini dia contoh dari dimensi dari besaran turunan. Yang pertama ada luas, dimensinya adalah L pangkat 2, volume, dimensinya adalah L pangkat 3, kecepatan, dimensinya adalah L T pangkat min 1, percepatan, dimensinya adalah L T pangkat min 2, massa jenis, dimensinya adalah ML pangkat min 3, gaya, dimensinya adalah MLT pangkat min 3, usaha, dimensinya adalah ML pangkat 2, T pangkat min 2. Nah, itu tadi materi mengenai dimensi satuan pada besaran. Nah, di sini ada contoh soal, yakni ada persamaan F sama dengan G M1 M2 per R pangkat 2. Ayo teman-teman, kira-kira ini persamaan apa? Iya, ini adalah persamaan percepatan gravitasi, yang mana F merupakan gaya, G adalah konstanta gravitasi, M adalah massa, dan R adalah jari-jari. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan dimensi dari konstanta gravitasi, yaitu G. Nah, jadi karena di sini yang diminta G, jadi kita harus mengali silang, yang mana menghasilkan G sama dengan F kali R pangkat 2 per M1 dikali M2. Dimensi dari F sama dengan M kali L kali T pangkat minus 2. Sedangkan dimensi dari R sama dengan L, dimensi dari M sama dengan M besar. Nah, menghasilkan, jadi kita tinggal kalikan aja ya. Jadi G sama dengan MLT pangkat minus 2 L pangkat 2 per MM. Jadi setelah kita mengoperasikan dimensi tersebut, menghasilkan G sama dengan M pangkat minus 1 L pangkat 3 T pangkat minus 2. Nah, dari materi yang sudah kita sampaikan tadi, yakni materi mengenai besaran skalar, besaran vektor, serta dimensi satuan, kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama, bahwa besaran skalar merupakan besaran yang memiliki nilai saja. Yang kedua, besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Dan yang ketiga, dimensi adalah penulisan besaran menggunakan simbol atau lambang untuk besaran pokok. Nah, dimensi juga bisa menunjukkan bagaimana suatu besaran turunan tersusun oleh besaran-besaran pokok. Dimensi juga bisa digunakan untuk mengetahui kebenaran suatu persamaan dan juga bisa menunjukkan kesetaraan antar besaran. Nah, itu tadi materi yang bisa saya bahas dalam video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Dan saya sekali lagi memohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan materi pada video kali ini. Thank you for watching teman-teman. Bye-bye.